I'm not supposed. I'm not supposed. You have to understand, it's hard given the time. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, Babang Santuy akan membahas film yang bikin bulu kuduk merinding disko, yang pastinya tak kalah seru dari video-video sebelumnya. Bagaimana jadinya jika kalian mempunyai impian, namun impian itu harus kandas begitu saja karena kalian diculik oleh orjat, dengan kata lain adalah orang jahat maksudnya, dan dijadikan pemuas nafsu birahi pria sekampung. Wah, sungguh membagongkan ya. Karena tidak terima, kalian pun akan membalaskan dendam terhadap pelakunya, atau hanya diam saja berpasrah kepada Tuhan dan membiarkan hukum Tuhanlah yang membalas. Oke, hal ini sama seperti dengan film yang akan Babang Santuy bahas kali ini. Film ini berjudul Even Lamb Have Teeth tahun 2015. Jadi sebelum lanjut, Babang Santuy ingatkan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan sosok perempuan beautiful bernama Katie yang sedang termenung di sebuah hamparan taman yang sangat luas, yang dimana taman itu memamerkan keindahan alam sekitar yang begitu menakjubkan. Ya, Babang Santuy jadi pengen ke situ untuk ngadem. Oke, lanjut. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil-manggil Katie, sehingga dirinya pun tersadar dari lamunan dan berlari menuju sumber suara. Terlihat di sana ternyata sudah ada beberapa orang teman-temannya yang sedang pesta miras dan narkoboy. Teman-temannya pun langsung menyuruh Katie untuk mengkonsumsinya. Karena Katie tidak pernah mengkonsumsi barang haram ini, sehingga dia memilih untuk menolaknya secara halus. Si Katie ini anak baik-baik ya guys ceritanya. Namun teman-temannya terus membujuknya agar dia mau mengkonsumsi itu. Dengan ragu-ragu Katie pun terpaksa meminum, dan tiba-tiba dia merasakan efeknya seperti terbang di udara, atau ngefly lah ya bersama dengan semua teman-temannya itu. Singkat cerita, Katie bersama Sloan tiba di rumahnya Katie, yang dimana ibunya Katie terlihat sedang asik di dapur membuat cemilan. Terlihat Sloan sudah sangat akrab dengan ibunya Katie, sehingga dia pun tidak segan-segan untuk memanggil mama dan bersikap selayaknya putri kandungnya dari ibunya Katie. Kemudian tiba di dalam kamarnya Katie, kedua gadis cantik ini langsung rebahan di atas kasur yang empuk. Selayaknya gadis-gadis pada umumnya, mereka mempunyai impian untuk bisa pergi berbelanja di kota New York. Namun karena uangnya tidak cukup, kedua gadis ini memutuskan untuk bekerja di pertanian organik agar mereka bisa mewujudkan keinginannya untuk pergi shopping berhedonisme ria di New York City. Kemudian pada keesokan harinya, mereka pun berangkat ke peternakan organik dijemput oleh pamannya Katie. Paman Katie sendiri berprofesi sebagai agen FBI. Dia bernama Jason. Jason si laki-laki dewasa yang sudah matang dan berkarisma ini hendak mengantarkan keponakannya ke peternakan. Namun mereka singgah untuk bermalam di apartemennya Jason, yang dimana di sana terdapat kekasihnya Jason bernama Gemma yang langsung menyambut kedatangan Katie dan Sloan. Kemudian pada keesokan harinya, Jason pun berangkat untuk mengantarkan kedua gadis cantik ini menuju tempat pemberhentian bis, yang rute perjalanannya menuju peternakan organik. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat pemberhentian bis. Karena jadwal kedatangan bis sekitar 1 jam lagi, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menunggu sambil nongki-nongki di kafe yang ada di seberang jalan. Sebelum paman Jason pergi meninggalkan mereka, dia sempat meminta kepada keponakannya si Katie untuk selalu mengabarinya.
Apabila tidak bisa ditelepon, Kathy diperintahkan untuk mengiriminya SMS dengan menggunakan kode unik di belakangnya dan hanya merekalah yang mengerti kode tersebut. Setelah itu, kedua gadis ini masuk ke dalam kafe untuk memesan makanan dan numpang ke toilet. Tiba-tiba datanglah dua laki-laki yang menghampiri Kathy. Mereka bernama Jack dan Lucas. Kemudian mereka pun berbincang-bincang sambil makan. Si kedua laki-laki ini mengaku bahwa mereka juga bekerja di peternakan organik. Oleh karena itu mereka menawarkan tumpangan kepada Kathy dan Sloan dengan alasan searah. Akhirnya kedua gadis ini menyetujuinya. Walau Kathy sempat menolak ajakannya karena dibujuk oleh Sloan, akhirnya dia pun mau. Mereka berempat pun akhirnya pergi bersama menuju peternakan organik. Namun tempat tujuan mereka sudah terlewati. Karena sadar ada yang aneh, Kathy dan Sloan pun mencoba untuk bersikap tenang dan saling berpegangan tangan di dalam mobil. Kemudian tibalah mereka di sebuah rumah, yang dimana rumah itu adalah rumah milik Lucas dan Jack. Tidak lama keluarlah seorang perempuan paruh-baya yang merupakan orang tua dari kedua laki-laki ini. Terlihat ibunya itu menyambut hangat kedatangan Kathy dan Sloan. Dengan sedikit basa-basi, ibunya berhasil membawa Kathy dan Sloan masuk ke dalam rumahnya. Siapa sangka ibu yang terlihat baik ternyata memiliki niat buruk terhadap kedua gadis itu. Makanan dan minuman yang dihidangkan untuk Kathy dan Sloan ternyata sudah dicampur dengan obat bius. Karena Sloan ini pengonsumsi narkoboy, jadi dia menyadari bahwa mereka sudah dibius melalui makanan yang membuatnya tiba-tiba menjadi pusing. Dan selanjutnya terjadilah kejar mengejar. Singkat cerita, Kathy dan Sloan sudah tersadar dalam keadaan hanya menggunakan pakaian dalam saja, dengan masing-masing tangan terborgol di dalam kontainer terpisah di dalam hutan. Kathy yang ketakutan coba ditenangkan oleh Sloan, yang padahal sama-sama ketakutan sama sepertinya. Mereka berdua berteriak sekencang mungkin untuk meminta tolong. Dan tiba-tiba datanglah Jack sambil berteriak mengejek Kathy dan Sloan, sambil memberikan barang-barang dan menjelaskan fasilitas yang seadanya. Beberapa saat datanglah laki-laki bernama Boris. Dia termasuk salah satu komplotan penculikan. Kedatangan dia ke tempat itu untuk memeriksa ponsel dari para tawanannya ini. Boris menyadari bahwa Kathy sedang dipantau oleh Jason yang merupakan pamannya. Maka dari itu si Boris menanyakan mengenai kode di akhir pesan untuk membalas pesan kepada Jason, tanpa dia ketahui bahwa kode keamanan itu berubah setiap harinya. Kemudian setelah itu kedua gadis ini dipaksa untuk mandi di depan semua laki-laki bejat yang ada di sana. Dan tiba-tiba datanglah seorang polisi yang mencoba untuk membantu Kathy dan Sloan. Namun siapa sangka polisi itu merupakan bagian dari komplotan penculikan dan dia hanya berpura-pura akan membantu kedua gadis itu. Polisi ini bernama Andrew. Dia sendiri datang ke sini untuk mencicipi tubuh dari para gadis itu. Dan yang Andrew pilih adalah Kathy yang ternyata dia masih perawan, guys. Dan secara tidak langsung dia memperawani Kathy yang malang itu. Sementara itu di tempat lain, Jason menyadari bahwa ada yang aneh dengan balasan SMS dari keponakannya itu, dengan kode yang masih sama yang merupakan pertanda telah terjadinya sesuatu kepada keponakannya itu. Kembali lagi ke tempat Kathy dan Sloan, yang dimana kini mereka mulai kedatangan tamu-tamu lelaki hidung belang. Ternyata mereka diculik untuk dijadikan sebagai alat pemuas nafsu birahinya lelaki penduduk yang ada di sana. Kali ini tiba saatnya giliran Sloan yang dipilih untuk memuaskan nafsu laki-laki culun tapi psikopat. Selanjutnya datanglah seorang laki-laki bertopeng babi yang datang dengan memberikan isyarat. Dengan spesial, Jack dan Lucas pun mempersembahkan Kathy dan Sloan kepadanya. Namun lagi-lagi yang dipilih oleh laki-laki itu adalah Sloan yang terlihat sangat seksi.
Setelah kejadian itu, Sloan terlihat sangat frustasi. Nampaknya dia mendapatkan siksaan dari si pria bertopeng babi. Di tempat lain terlihat Jason pergi berkunjung ke kantor polisi sekitar untuk melaporkan mengenai kehilangan keponakannya. Dan sangat kebetulan sekali polisi yang menangani kasus Jason ini adalah polisi Andrew, yang dimana dia adalah salah satu pelaku penculikan dari keponakannya si Jason. Dengan santai Andrew pun mencoba menenangkan dan meyakini bahwa keponakannya Jason akan baik-baik saja. Karena Jason tidak percaya kepada polisi Andrew, akhirnya Jason yang merupakan FBI mencoba untuk mencari tahu sendiri secara langsung. Jason pun dengan cepat mendatangi tempat terakhir keponakannya pergi dengan mengantungi beberapa informasi dari penjaga kafe. Jason pun langsung pergi dari tempat itu. Akhirnya setelah Jason mendatangi polisi Andrew untuk melaporkan pengaduan atas kehilangannya keponakannya, Boris pun yang mendapatkan kabar itu langsung memerintahkan Jack dan Lucas untuk segera membunuh Kathy dan Sloan, kemudian membuangnya di luar kota sama seperti korban-korban sebelumnya. Wow, gila bukan? Ternyata Kathy dan Sloan bukanlah korban satu-satunya. Oke, lanjut. Pada saat semuanya sedang disibukkan untuk persiapan membunuh Kathy dan Sloan, Kathy pun langsung melakukan aksinya untuk membalas dendam kepada si culun yang memperkaos Sloan yang kebagian bertugas untuk menjaga mereka berdua. I'm not supposed. I'm not supposed. You have to understand, it's hard given the Siapa sangka gadis pendiam dan lugu ini dapat melakukan tindakan sekeji itu dengan menggigit leher si culun, guys. Ya, Kathy mode on psikopat lah. Setelah membunuh si culun, Kathy pun berhasil melepaskan borgolan tangannya dan lalu mereka kabur menggunakan mobil polisi Andrew yang sudah tiba di sana. Setelah berhasil kabur, Kathy dan Sloan memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam dengan menggunakan baju seadanya serta penampilan yang acak-acakan dipenuhi noda darah. Mereka dengan asik berbelanja di toko material untuk membeli alat-alat seperti paku dan kawan-kawannya, guys. Mereka dengan asik berbelanja di toko material untuk membeli alat-alat seperti paku dan kawan-kawannya untuk digunakan dalam aksi balas dendam. Setelah itu mereka pun pergi menuju tempat Boris yang sudah mereka tanyakan ke penjaga toko material itu untuk memulai aksi balas dendamnya. Suatu kebetulan Boris baru sampai di rumahnya, yang dimana Kathy dan Sloan sudah ada di sana. Dan disinilah aksi balas dendam pun dimulai. Setelah selesai menyiksa Boris menggunakan paku tembak yang dilemparkan di sebelah matanya sampai menusuk boolnya dengan bulatan paku hingga Boris sekarat, mereka pun pergi dari tempat itu. Tapi sebelum pergi, tidak lama tibalah Jason di rumah Boris. Sebelumnya Jason sudah mencari tahu informasi mengenai mobil pick up berwarna biru yang dia yakini mobil tersebut adalah milik Boris. Betapa mengejutkannya ketika Jason masuk ke dalam rumah Boris dan menyaksikan Boris sudah dalam keadaan sekarat. Tiba-tiba terdengarlah suara mobil yang pergi dari rumah Boris. Dengan cepat Jason pergi keluar dan melihat mobil pick up berwarna biru sudah dibawa kabur oleh seseorang, yang tak lain adalah keponakannya bersama dengan temannya yaitu si Sloan. Setelah itu Jason kembali lagi ke kantor polisi, yang dimana polisi Andrew menemuinya dan memberikan kabar bahwa keponakannya Jason belum berhasil ditemukan. Namun di saat itu juga Jason menelpon ke nomor Kathy, yang dimana handphone Kathy berada di saku baju Andrew. Jason yang mengetahui nada dering unik dari handphone keponakannya pun langsung menyadarinya bahwa Andrew lah penculik keponakannya. Dengan sigap Andrew pun menodongkan pistol ke arah Jason. Sementara itu di tempat lain, Kathy dan Sloan berhasil menemukan tempat keberadaan lelaki bertopeng yang memperkaos Sloan. Laki-laki bertopeng itu ternyata seorang pastor di kota itu. Dirasa gereja sudah sepi, Kathy dan Sloan pun memulai aksi balas dendamnya kepada pastor tersebut.
Setelah membakar pastur hidup-hidup, mereka pun pergi meninggalkannya. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tempat polisi Andrew. Sementara itu, di dalam rumahnya polisi Andrew, sudah terlihat Jason sedang diikat di kursi dan mulutnya dibekam oleh kain. Kemudian Andrew meninggalkannya bersama wanita yang dia baru culik. Tanpa Andrew ketahui, Kathy dan Sloan sudah berada di rumah tersebut dan langsung menyerang Andrew dari belakang hingga dirinya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Kathy dan Sloan memulai aksi balas dendamnya. Ready? Setelah membunuh Andrew di depan kedua wanita lainnya, Kathy dan Sloan pun pergi dari tempat itu dan membebaskan kedua wanita yang diculik oleh Andrew, serta menyuruhnya untuk membebaskan pamannya Kathy, yaitu si Jason, yang sedang disekap oleh Andrew di dalam kamar. Scene selanjutnya adalah aksi balas dendam kepada Jack dan Lucas, yang dimana ibunya Jack dan Lucas diberikan obat bius di dalam minumannya, kemudian disekap oleh Kathy dan Sloan. Setelah tersadar, ibu tua itu sudah berada di dalam ruangan bawah tanah, yang dimana Jack sudah diikat, dan tanpa ampun Kathy bersama Sloan menyiksa Jack abis-abisan sampai Jack tewas di depan ibunya. Tidak hanya sampai di situ, aksi balas dendam pun dilanjutkan kepada Lucas, yang dimana dia dipermainkan oleh Kathy dan Sloan untuk membunuh ibunya. Namun karena tidak tega dan tidak berani, Lucas pun enggan untuk membunuh ibunya sampai dia ditembak oleh Sloan di depan ibunya. Lagi-lagi untuk kedua kalinya ibu itu harus menyaksikan kedua anaknya tewas dibunuh di depan matanya sendiri. Tidak menunggu lama, aksi balas dendam yang terakhir pun dilakukan oleh Kathy dan Sloan kepada wanita paruh baya itu. Dengan jiwa psikopatnya, Kathy mengangkat mesin pemotong rumput untuk mencabik-cabik tubuhnya si ibu itu. Singkat cerita, Kathy dan Sloan pun sudah ada di rumahnya dan terlihat baik-baik saja, bersamaan dengan paman Jason yang baru tiba di rumahnya Kathy. Sementara itu, Kathy dan Sloan akan pergi ke kota New York, entah untuk berbelanja atau memburu para psikopat lainnya. Tapi di akhir film ini terlihat ada seorang pria berkacamata berada di bandara yang menawarkan sebuah pekerjaan di peternakan organik. Dan tidak lama datanglah dua orang perempuan yang menghampiri laki-laki itu. Kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Even Lamb Have Teeth. Menarik bukan? Ya, pesan moral yang kita dapatkan dari film ini yaitu kita harus selalu berhati-hati lagi dan tidak mudah menaruh percaya kepada orang asing yang belum kita kenal. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.